Oi, jadi di video kali ini gue pengen beli iPhone di tempatnya markasnya distributor. Dan ini iPhone udah gue beli, tapi sebelum itu gue sedikit flashback dulu. Dan ya buat daerah Jawa Barat, Tangerang, Jakarta, dan planet Bekasi, gue yakin banget lu tahu ini di mana tempatnya. Oke, gue langsung skip ke tempat tujuan. Jadi ini adalah ITC Roxy, Mas. Anjay, gede banget itu iklan Samsung Galaxy Note 20. Sayangnya gue belum ada review dari keluarga 2020-an, jadi sabar aja. Dan ini gue langsung skip di mana ya gue random sih milih counternya. Dan ini adalah salah satu toko yang gue beli iPhone-nya. Di sini lo bisa lihat banyak banget unit-unitnya, dan ini hampir semuanya kayak bersangkut pautan gitu. Jadi kayak lu nanya di counter mana, nggak ada stoknya di counter yang lagi lu tanya, dia tuh kayak bergerilya pergi kemana gitu ngambil stok yang lain di toko yang lain. Jadi ini dia iPhone-nya, gue beli iPhone 6. Tadinya gue pengen nyari iPhone 5S, cuman terlalu jadul. Kenapa gue pilih jadul? Karena semakin jadul semakin banyak kemungkinan besar yang dilakukan perubahan terhadap iPhone tersebut, karena partsnya sudah mulai uzur semua kan. Jadi ini adalah iPhone-nya. Di sini di ITC Roximas itu gue nggak beli hanya iPhone aja, gue beli perintilan-perintilan yang lainnya juga. Tapi ya lu udah bisa lihat sini ada bekas distributor apa cuy. Gue nggak yakin sini boxnya bawaan dari si iPhone-nya sendiri, karena nanti gue kasih lihat deh boxnya. Dan gue juga beli yang lain di ITC Roximas, tapi nanti ini kontennya terpisah. Gue nyoba beli kabel data di ITC Roximas, dan gue nyoba beli earphone di ITC Roximas yang notabene itu katanya ori cuy. Jadi nanti gue bakal buat konten terpisah, tapi ya gue yakin sih buat lo pemain-pemain pedagang-pedagang ya sobat-sobat iPhone, gue yakin lo udah paham banget lah stok yang mereka punya. Dan ini dia iPhone-nya, iPhone 6. Jadi gue beli di harga, jadi dia ngasih harga ke gue di awal itu 1.900.000. Lalu di situ ada pernegosiasian. Memang dari gue sendiri nggak sadis negonya, bisa turun berapa bang, dan dia bilang nyanggupin di 1,8. Jadi dari harga 1,9 turun jadi 1,8 juta cuy. Tapi nggak tahu juga sih kalau dinegoin sadis sampai berapa. Jadi dengan duit 1.800.000 gue bisa beli iPhone 6 64 GB. Dan worth it atau enggak? Jawabannya enggak. Coba lu tonton B lah sampai habis nih video. Jadi ya mungkin sebagian dari lu lupa deh ngebayangin, gue beli HP di Roxy aja lah, entah itu dari Bandung kah, entah itu dari Bogor kah, dari mana lah, dari mana tahu. Dan ini lu bisa lihat sendiri dusnya, IMEI-nya tuh dikletekin untuk serial number IMEI-nya dan kawan-kawannya, dan keterangan lebih detailnya itu dikletekin. Jadi besar kemungkinan box yang ada di iPhone ini udah bukan bawaan lagi, entah box dari mana tahu. Jadi sambungan obrolan gue yang tadi, entah itu dari Bogor, Bandung, pasti ujung-ujungnya penasaran pengen nyoba belanja di Roxy. Dan atau mungkin dari lu yang Tangerang lebih deket lagi dari Jakarta atau dari planet Bekasi, pasti kalau ada apa-apa kayak pengen nyari yang murah-murah gitu. Kadang kalau orang-orang yang sekedar tahu Roxy itu pusat elektronik, beli di Roxy aja lah, lebih murah dan lain-lain. Sini gue nggak bisa jadi patokan juga sih, lebih ke apa yang gue dapat aja yang gue share ya. Jadi siapa tahu stok-stok yang lain tuh lebih bagus dari gue, siapa tahu. Jadi lo jangan jadiin video ini sebagai patokan. Gue hanya pengen nge-share pengalaman pribadi gue nyoba beli iPhone di markas distributor. Kenapa gue bilang markas distributor? Banyak banget kan, lah iPhone rakitan, terus spare part iPhone itu bertaburan banget di situ cuy. Jadi ya apalagi ya gitulah, pokoknya ya gitulah, nggak perlu gue obrolin panjang lebar. Dan ini gue coba unbox. Tarat, ini dia iPhone 6 ya, 64 GB, 1.800.000, mahal banget sumpah. Jadi mungkin kalau lo beli online atau lo nyari-nyari di Facebook, itu kayak apa ya, kayak lu bakal bisa dapetin price yang lebih murah lagi ketimbang di iPhone yang lagi gue beli ini. Tapi it's okay lah, itu buat kebutuhan konten. Kalau gue nih, gue sadis banget, belum tentu dapat juga, dan waktu gue mepet waktu kesana. Dan ini gue dapat iPhone-nya sendiri, terus dapat instruction manual dan bla bla dan bla blanya lagi. Tapi yang disayangkan sekali nih, instruction manualnya katanya nih tulisannya buat iPhone 4S sampai ke iPhone 6S dan lain-lain. Tapi di sini gambar yang gue dapat, ya basically ini paling instruction manual buat iPhone 5
dan itu dipakai ke iPhone 5S juga dan lain-lain. Jadi menurut gue nggak guna lah. Jadi kayak lu beli iPhone distributor tapi dikasih instruction manual gitu nggak guna lah cuy. Yakin deh gue. Dan ini untuk aksesoris yang didapat seperti ini, lu bisa lihat sendiri aksesorisnya itu yang didapat. Sepertinya itu bikin sesuatu menggelitik. Apakah itu? Ya, apalagi kalau bukan adaptornya lagi gue pegang ini. Gila. Adaptornya itu the best, juara banget. Jadi kalau lu biasa beli iPhone kan, itu dikasih adaptor yang KW tapi yang model iPhone kan, ini the best of the best, top of the top lainnya lah pokoknya. Jadi gue dikasih adaptor KW dan yang lebih parahnya lagi model Samsung. Ya, dan adaptor seperti ini tuh ya gue saranin lu buat jangan dipakai sama sekali. Dan untuk kabel yang gue dapet di sini gue udah cek dan ini non original dan ya lu bayangin ya, lu modal duit 1.800.000 dan dimana lu bisa dapetin yang sedikit lebih murah di iPhone 6 64GB dan yang dikasih tuh aksesorisnya kayak nggak niat cuy. Di sini lu bisa dapet kabel dan kabelnya ini oke lah ya, namanya KW-KW-an itu udah rahasia umum. Cuman permasalahannya yang kayak lu lihat tadi itu adaptornya Samsung cuy, dan ketika lu kayak udah nggak serak lagi sama nih HP pengen lu jual lagi, ya lu ketika lu jual itu bakal ngeberatin diri lu sendiri, bakal ngejatuhin harga lu sendiri karena adaptornya ya gitulah, you know lah, paham lah maksud gue. Dan ngobrolin soal iPhone-nya sendiri, ini kenapa kalau aksesoris anggaplah batangan lah ya. Jadi itu masih belum masuk ke kategori keluhan yang paling besar. Di sini salah satu keluhan yang terbesar adalah dalam bentuk kesepelean sih. Ini menurut gue ya, kesepelean yang menurut gue ini menjadi minus yang sangat besar di iPhone yang lagi gue dapetin ini. Jadi kalau lo bisa lihat di sini, kalau buat body ya namanya juga second ya, mengharap mulus mungkin ya ada resikonya maksudnya ada imbasnya lah. Kalau yang cobel-cobel gini biasanya kemungkinan besar masih LCD-nya lagi, casingnya masih ori, casingnya masih bawaan. Tapi kalau lo milih yang mulus, besar kemungkinan itu udah pernah gantian ya. Kalau udah pernah gantian udah banyak banget perintilan-perintilan, yang besar kemungkinan juga ada beberapa parts yang belum terpasang secara rapi. Nah kalau lu lihat di sini bodinya tuh cobel-cobel kayak den-den gitu, dan gue lebih suka tipikal body seperti ini cuy ketika membeli iPhone yang second yang cukup berumur. Maksudnya udah cukup lama lah umurnya, kayak iPhone 6, 6S, iPhone 7. Gue tuh lebih suka milih iPhone tuh yang agak cobel-cobel sedikit tapi casingnya tuh masih bawaan dari Apple-nya. Terlebih buat masalah baterai itu it's okay lah kalau dilakukan penggantian, karena ya lu coba pikir aja kan, iPhone jadul baterai belum pernah ganti itu kayak gimana rasanya, pasti restart mulu tuh, yakin gue. Dan ini adalah salah satu keluhan yang menurut gue sepele tapi menjadi minus yang besar. Ya lu bisa lihat sendiri tempered glass yang dikasih ke gue itu, ini udah dari counternya, dari sananya itu dikasih ke gue dalam keadaan retak. Sekarang gini, apa salahnya coba kan kayak lu ngelepasin tempered glass dan gak usah lu ganti baru dah. Dan ya you know, tempered glass yang baru itu kalau di Roxy itu harganya ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 6.000. Pokoknya murah lah ya kan, berapa sih harganya. Tapi minimal kalau lu pun kayak seandainya gak mau ngelepas tempernya, seharusnya bisa kalau gak mau diganti maksud gue, seharusnya bisa dilepas aja. Jadi ya lu bisa lihat nih cobel begini. Jadi menurut gue after sale lagi, pelayanan yang dikasih sama counternya juga ya B aja sih kalau menurut gue. Dan ini permasalahan sepele tapi menurut gue minus yang lumayan cukup besar ya. Di sini lu bisa lihat jack audionya dan gitu oke lah. Namanya gue juga yang milih kan fisiknya. Tapi di sini dikasih segel cuy, dan gue tanya, ini kenapa disegel? Dan ya buat bukti aja bahwa ini beli di counter ini. Dan ketika gue klaim apakah bisa? Enggak. Jadi handphone ini enggak garansi. Sama sekali gak ada garansi. Jadi kayak jual lepas gitu, dan yang anehnya udah gak garansi tapi dikasih segel cuy. Itu guna gak sih? Serius deh, gue nanya ke lu gitu. Guna gak? Gak garansi tapi dikasih segel. Dan menurut gue ya menurut gue ini gak guna sih segelnya, kayak mengganggu aja sih. Jadi dua hal yang tadi menurut gue sepele tapi itu merupakan minus yang besar. Kayak lu udah capek-capek nyari HP kan, terus lu udah capek-capek ke counter dan harganya itu memang di atas yang dijual di online, harga online lah. Mungkin sebagian besar harga online itu sama harga awalnya kayak di counter, tapi ada aja beberapa orang yang jual lebih rendah kan. Dan lu ngarepnya ke counter itu dapat yang mulus itu dalam keadaan ya, dalam artian kayak
layarnya bening dan lain-lain. Ini tempered retak, terus dikasih segel tapi nggak garansi. Sekarang gue ngomongin soal kamera. Kalau kamera ini udah nggak minus lagi. Ini yang minus cuma dua hal tadi yang gue obrolin. Kalau buat kamera normal, oke-oke aja. Dan lu tau nggak kenapa alasannya gue milih di counter yang lagi gue di counter yang tadi gue videoin? Karena banyak banget iPhone yang gue pilih-pilih. Jadi ada 2 unit. Gue nyari nggak banyak juga sih, tapi ada 2 atau 3 atau 4 counter lah gue coba lihat-lihat. Tapi LCD-nya rata-rata sebenarnya wajar juga sih, udah nggak ori. Karena gue nyari LCD-nya yang ori ada di counter ini, mungkin masih banyak lagi, cuman kan waktu gue nggak keburu. Akhirnya jatuhlah gue ke counter yang ini. Dan lu bisa lihat untuk kameranya nggak ada masalah sama sekali. Gue udah coba buat video, buat foto-foto, foto gelap, foto terang, semuanya oke. Dan kecuali satu hal, untuk kameranya cuy. Ya, ini LCD ori tapi lu bisa lihat sendiri kamera bagian depannya, ya kamera selfie-nya ini itu miring banget, miring parah dia, nyerong banget tuh ke kiri. Jadi gue sedikit cerita kenapa kamera iPhone bisa miring. Bisa miring itu banyak hal cuy, kayak dia melakukan penggantian baterai dan terus kayak ada fleksibel atau kayak ketarik-tarik, dan sebenarnya fleksibelnya nggak bisa ketarik juga sih. Kalau seandainya baut-baut yang ada di speaker atas, speaker buat telepon itu masih terpasang secara lengkap. Dan buat tombol-tombol ini, tombol volume, switch, dan lain-lain power aman, enak. Jadi gue nggak ada masalah. Jadi yang kayak gue bilang tadi di awal, untuk lu modal duit 1.800.000 ya di harga all 19 dengan iming-iming ala-ala full set, menurut gue iPhone ini nggak worth it buat lo beli cuy. Kenapa? Tapi nggak tahu juga, coba aja lu kalau lu penasaran, coba lu ke Roxy, lu cari-cari, siapa tahu ada counter yang jualnya oke, kayak ya handphonenya bagus lah ya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi kebanyakan yang gue lihat situ LCD udah pernah gantian, dan ya rata-rata kalau unit lama itu memang lu harus agak capek, sedikit ekstra capek lah buat nyari iPhone yang sedikit layak buat dipakai. Cuman dengan apa ya, dengan yang gue dapat ini lebih ke bukan iPhone yang bermasalah ya, melainkan ya si tokonya sendiri nggak melakukan apa ya, nggak melakukan pelayanan dengan sempurna lah. Kalau menurut gue nggak ngeluh sih, namanya juga handphone second kan. Mulai dari tempered glass-nya retak, dan ya mulai dari dikasih segel tapi nggak garansi, dan yang lebih parahnya lagi eh yang namanya konter dan pedagang itu tau lah adaptor iPhone yang itu, adaptor bawaan iPhone tuh kayak gimana sih bentuknya. Apa salahnya gitu beli yang bener-bener replikaan dari iPhone sendiri. Jadi itu fit ke boxnya. Jadi kalau kita sebagai konsumen yang mau jual lagi bagus ya, maksudnya sesuai bawaan, sesuai bentuk awalnya tuh enak gitu dijual. Ini kalau dijual lagi harganya bakal ngaco banget sih kalau menurut gue. Dan untuk touchscreen-nya sebenarnya gue ngetes LCD ini baru sebentar sih, tapi buat jangka panjang nggak tahu juga ya. Jadi gue nggak bisa kasih lu kesimpulan masalah touchscreen yang ada di iPhone 6 ini. Tapi yang jelas selama gue melakukan pemakaian terhadap iPhone ini, pemakaian singkat, gue ngerasa nyaman banget dengan LCD-nya. Ya by the way LCD-nya ori cuy. Jadi ya maklumin tadi kalau lihat udah agak sedikit menguning. Gue lebih suka LCD itu, LCD yang di iPhone tua itu, khususnya iPhone jadul ya. Itu agak kayak ada list-list menguning gitu di sudut-sudutnya. Gue lebih suka kayak gitu ketimbang bening banget pekat tapi KW. Ya mungkin lu paham lah maksud gue buat lu yang emang hobi banget atau yang sering banget cari iPhone secondan. Dan ngomongin soal baterainya nih, untuk baterainya sendiri lu bisa lihat kapasitas 100%. Gue no komplain banget di sini, maklum karena udah tua banget nih HP kan. Jadi wajar aja kalau ada diadakannya melakukan replacement baterai baru. Jadi dengan kondisi baterai health 100% menurut gue it's okay. Ini bakal ngebantu banget buat gue untuk pemakaian normal. Seandainya ini ibaratnya kayak gue pengen pakai ini handphone ya. Padahal ya kita tahu lah, ya namanya iPhone itu yang udah dibongkar pasti makainya agak risih. Tapi mengingat kalau lu nyari iPhone yang udah jadul, yang 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahunan umurnya, itu rentan besar kemungkinan baterai udah pernah ganti. Kalaupun belum pernah ganti, mungkin di sekitaran baterai health 60%, 50%, 70% itu resiko banget. Itu restart sendiri cuy, yakin deh gue. Jadi besar kemungkinan kalau lo nyari ya better sih kalau mau yang copotan masih bawaan. Tapi agak jarang sih. Rata-rata tuh kalau udah 4 tahun, 5 tahun tuh udah susah banget. Susah banget 4 tahun, 5 tahun itu baterai health tuh 90 tuh
menurut gue impossible banget. Oke lah, kesimpulan gue tentang iPhone yang gue beli ini di ITC Roximas itu, iPhone-nya bagus, nggak ada masalah untuk unitnya tok ya. Tapi gue lebih cenderung permasalahan ke pelayanan yang diberikan oleh counter yang gue datengin tersebut. Kayak temper glass retak bukannya dicabut, dibersihin gitu, apa salahnya sih? Terus seharusnya mereka kayak ngerti gitu lah bentuk desain adaptor iPhone itu kayak gimana sih. Jadi jangan sampai miss sampai adaptor Samsung yang KW dimasukin.